Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok pelan sekali jawabnya? Salam itu rahmat, menjawab salam itu keramat. Keramat itu artinya mulia. Mulia itu artinya semua disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua disediakan oleh Allah Subhanahu, nggak pakai kerja kaya. Mau ndak? Tak pakai sekolah pinter. Mau ndak? Tak pakai tabung-tabung, tak pakai bayar berangkat umrah atau haji. Mau nggak? Itu namanya mulia. Yang calon DPR, yang calon DPD, yang calon bupati tak pakai kampanye jadi bupati. Mau nggak? Mana Pak Bupati? Mau. Siap. Siap. Ini namanya mulia. Semua disediakan oleh Allah. Maka siapapun yang jawab salamnya paling keras, saya doakan semua dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saking kerasnya rinjani sampai bergoncang. Sama saja ternyata orang-orang Lombok Timur sama orang Jombang sama. Kalau dikasih janji baru mau menjawab. Kalau dikasih uang baru mau menjawab. Loh, kok tertawa? Apa betul itu? Almanan enggak? Kata beliau, almanan enggak perlu kepeng. Amanan cuma perlu ketulusan dan doa. Betul. Betul. Kepeng tak perlu. Doa yang paling perlu. Doa tambah kepeng itu paling utama. Yang terhormat kepada beliau yang saya muliakan, Al-Mukarram Tuan Guru Haji Jamharir, pengasuh Pondok Pesantren Al-Manan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada beliau dalam mengemban amanah dan membimbing kita semua. Beliau bercita-cita, beliau hendak membuat lembaga atau pendidikan universitas. Karena beliau bercita-cita semua warga NU, warga Nahdliyin khususnya di Lombok Timur harus jadi orang pintar. Orang NU tidak boleh kalah dengan siapapun. Betul? NU di atas adalah NU. Di atas NU cuma ada satu, kopiah. NU tidak boleh patuh dengan siapapun. NU tidak boleh nurut dengan siapapun, kecuali mereka beliau yang jadi warasatul anbiya atau pewaris para nabi. NU hanya patuh kepada ulama. Umar itu teman. Yang kita patuhi adalah ulama. Maka dawuh beliau pesan yang kelima tadi, yang kedua, bahwa Al-Manan, pesan-pesan guru beliau adalah harus patuh dan taat kepada guru. Mudah-mudahan beliau selalu diridhoi dan disehatkan oleh Allah. Allahumma. Kepada beliau Bapak Sukisman, anggota DPD RI,
Mudah-mudahan beliau senantiasa di belakang kita dan selalu mendorong perjuangan kita orang NU di Lombok Timur. Dan saya sudah ngobrol sama beliau, insya Allah harapan Tuan Guru yang hadir nanti untuk mendirikan universitas di backup, dibantu sekuat tenaga. Sayang ini tidak ada Pak Bupati ya. Bentar lagi. Ini beliau Pak calon Bupati Pak Jamal. Salah Pak. Allahumma. Siapapun nanti yang jadi pemimpin, jadi bupati di Lombok Timur, kita harapkan selalu menggandeng Almanan. Karena apa yang dikatakan sama Tuan Guru Kisman tadi, siapapun yang digandeng oleh Tuan Guru yang hadir pasti jadi. Ini mustajab. Karena berkah dari siapa? Berkah daripada beliau-beliau yang dikholi yang hari ini kita kholi. Beliau Tuan Guru Jamaluddin, beliau Tuan Guru Abdul Manan, beliau Tuan Guru Muhammad Lutfi Abdul Manan. Berkat doa dan ketaatan beliau, doa beliau Kiai Haji Jamharir ini mustajab. Allahumma. Pada beliau Bapak Ketua PCNU yang saya hormati, tadi ada salam juga dari Tuan Guru Hamdani, Tuan Guru Nazar juga itu beliau. Alhamdulillah, selamat datang kepada beliau Pak Bupati. Ini tampaknya pejabat tapi rasanya ini kalau ada Pak Bupati ini kayaknya saya nggak bisa lama dulu. Sebab kalau saya nanti sampai lama-lama Pak Bupati lihat jam terus saya bingung nanti. Alhamdulillah beliau mengikhlaskan saya untuk berbicara di atas podium ini sampai 1:30. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, hadirin rahimakumullah. Saya bangga di sini diundang dengan atas nama Pondok Pesantren Al-Manan yang beliau punya lembaga pendidikan dan santri-santri yang konsisten Nahdlatul Ulama. Saya lihat dari semuanya yang datang di sini kesan-kesannya, aura wajahnya tampak aura wajah NU. Sebab wajahnya orang NU dengan wajahnya yang tidak NU itu kelihatan. Bupati ini kayaknya umarok tapi khas rasa kiai. Jadi nanti itu sebenarnya yang ceramah itu bukan saya, beliau yang lebih pantas daripada saya. Karena saya merasakan beliau lebih NU dari saya. Wajah orang NU ini beda dengan wajah orang lain NU. Apa bedanya? Wajah orang NU itu istiqomah. Panas tersenyum, dingin tersenyum, tak punya uang tersenyum, uang banyak lali senyum. Rahimahullah semua, semoga Allah meridhoi kita semua. Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, dalam hall atau kegiatan hall ini memang merupakan ciri khas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah. Tidaklah aku utus Muhammad sebagai nabi kecuali untuk menjadi rahmat dari seluruh alam.
Nabiullah Muhammad, junjungan besar kita Nabiullah Muhammad, diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat dari seluruh alam semesta. Maka kita baca sholawat dulu bulan beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Salatullah salamullah salatullah salamullah habibillah Bagaimanapun habis bersolawatan, bagaimana terasa hati adem apa panas, adem apa panas, tenang apa gelisah, bahagia apa susah. Andaikan tidak ada solawat, terus dikasih uang, pilih mana? Kata ulama mengatakan, wahai orang-orang yang percaya Rasul, maka banyaklah bersolawat. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina sallu 'alaihi sallimu taslima. Allah perintahkan hambanya untuk sholat, Allah tidak sholat. Allah perintahkan hambanya untuk puasa, Allah tidak puasa. Allah perintahkan hambanya untuk zakat, Allah tidak zakat. Allah perintahkan hambanya untuk haji, Allah tidak haji. Tapi khusus untuk bersolawat, Allah pertama-tama bersolawat kepada Rasul. Seluruh malaikat disuruh sholawat, dan bahkan semua orang-orang yang beriman disuruh bersolawat. Kata Nabiullah Muhammad SAW, suatu saat beliau sujud, habis sujud beliau tersenyum, ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kenapa pelungguh habis sujud tersenyum? Ya, karena datang Jibril memberitahu kepadaku bahwa Allah telah membisikkan sesuatu kepada Jibril, barang siapa yang bersolawat kepada Muhammad sekali saja, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Kita ini maulidan, betul?
Di bulan Maulid ada yang bilang Maulid itu bid'ah. Ada bilang nggak di sini? Ada yang bilang Isra Mi'raj itu bid'ah, betul? Ada yang bilang tahlilan itu bid'ah, betul? Mereka tidak sadar, mereka sendiri tidak tahu apa arti itu bid'ah. Kalau mereka mengatakan bahwa bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, yang tidak ada pada zaman Rasulullah, tidak ada pada zaman para sahabat, itu katanya bid'ah. Apa mereka tidak ngaca? Mereka semua pakai handphone, apa tidak bid'ah? Zaman Rasul nggak ada bid'ah. Zaman Rasul nggak ada mikrofon. Sedangkan wajah-wajah orang Lombok yang bilang bid'ah dulu itu tidak ada pada zaman Rasulullah. Betul. Zaman Rasulullah yang ada orang mancung-mancung, orang Arab semua, orang Lombok, orang di Anjir nggak ada di sana. Berarti kita semua ini wajah bid'ah. Iya Pak Bupati. Kalau itu aturannya berarti kita semua ini wajah loh, Masya Allah. Halo Bapak Ibu ingin tahu seluruh yang dibawa oleh Rasulullah, yang dimodelkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk rahmat seluruh alam, bahwa seluruhnya pewaris Rasul, para ulama ini adalah orang-orang yang tidak suka membid'ah-bid'ahkan orang, tidak suka mengkafir-kafirkan orang. NU tidak pernah seperti itu. Kalau mau paling tahu amalan orang NU, amalan ini ada tahlilan apa tidak? Ada tahlilan tidak? Kalau di Jombang tahlilan setiap ada orang yang meninggal. Amalan-amalan orang NU ini adalah amalan yang paling islami dibanding organisasi yang lain, yang paling NKRI dibanding organisasi yang lain, yang paling Pancasila itu adalah amalan orang NU. Amalan apa? Tahlilan. Tahlilan itu paling Pancasila. Ada yang hafal Pancasila enggak? Tadi itu lagu Indonesia Raya nggak ada yang hafal, cuma mangap-mangap tok. Ya Allah. Kira-kira Pancasila masih hafal apa tidak, Bu? Tahlilan itu amalan orang NU, khas orang NU. Ini adalah amalan yang paling Indonesia, paling Pancasila. Pancasila ada berapa? 5. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Tahlilan ini adalah mengesahkan Tuhan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengesahkan Tuhan, mentauhidkan Tuhan. Sedangkan sila kita yang pertama adalah Tuhan yang Maha Esa. Betul? Yang kedua apa? Masya Allah, hebat. Biar Tuhan masih hafal Pancasila. Saya kira anak tika kali dia, Allah. Nah? Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam tahlilan. Jangankan kepada orang yang hidup, orang NU mendoakan orang yang mati. Tidak hanya beradab bergaul dengan orang yang hidup, tapi juga banyak yang bergaul dan mendoakan, bahkan sering-sering bersilaturahim dengan yang mati. Makanya di NU ada istilah sarkup, sarjana kuburan. Nah, macam Pak PCNU ini kelihatan sarjana makom. Nah, ini khas NU. Penting kenapa kita mendoakan orang yang mati? Sebab karena adanya hari ini kita, bisanya kita seperti ini karena ada orang-orang yang telah meninggal zaman dahulu. Guru-guru kita yang telah meninggal dengan segala perjuangan dan cintanya, ini yang melahirkan kita, yang membuat kita seperti ini. Maka kita wajib mendoakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang ke? Loh.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didoakan oleh orang NU, yang hidup maupun yang mati. Kita beradab, kita bergaul, maka orang NU tidak pernah melihat orang yang mati itu adalah mati. Sebab orang NU selalu menyatakan la taqulu lima yuqta fisabilillahi amwat. Jangan kamu katakan orang yang berjuang fisabilillah itu mati. Bal ahya, tetapi mereka hidup. Mereka para pejuang, guru-guru kita, al-mahfuz al-mahfuz ini hidup semua. Masih hidup. Lalu apakah kita ziarah ke kubur itu bid'ah? Hah? Tahu nggak saya tanya? Kalau orang yang ziarah ke kubur itu bid'ah, asal kita itu bersyukur dan mendoakan orang yang mati, tidak benar menyembah di kuburan, bukan. Kita mendoakan orang yang meninggal. Karena suatu saat ketika Rasul berjalan keluar dari kota Madinah, Rasul bersama para sahabatnya. Tiba-tiba Rasul berhenti. Kenapa Rasul berhenti? Tadi melewati kuburan. Dan kenapa Rasul di kuburan? Ada yang menangis. Ahli kubur itu nangis. Lalu Rasul ambil sekelopak kurma, ditanamkan di atas makamnya. Berarti orang yang di kuburan itu tidak meninggal. Orang itu tidak pernah mengatakan orang yang mati itu meninggal. Malah justru sebaliknya, banyak orang yang hidup tapi mati. Betul? Betul? Jadi tampaknya zaman-zaman akhir sekarang, antara yang mati tapi hidup dan hidup sama mati, ini lebih banyak yang hidup tapi mati. Kenapa? Naluri yang mati, hatinya mati, tidak pernah punya perasaan kepada orang lain. Ya Bu, suami juga begitu Bu. Kalau suami hanya datang malam tidak pernah kasih belanja, anggap saja sudah mati. Karena sudah bukan lagi sebagai orang. Orang itu namanya orang itu harus hidup dan semuanya hidup rohaninya. Kalau cuma hidup ini kumpul dan ngumpul istrinya tapi tidak pernah ngasih belanja, ditahwili saja. Itu artinya sudah mati. Ada enggak di sini? Ada enggak di sini? Suami yang tidak pernah kasih belanja istri? Hah? Yang jawab ada itu ibu bapak-bapak diam semua. Allah ya karim. Saya kira jamaah Al-Manan tidak ada yang seperti itu. Allahumma tampaklah orang-orang di sini orang yang jamaah Al-Manan ini adalah suami-suami yang istiqomah. Allahumma suami yang takut istri kalau dulu. Alhamdulillah. Terus yang ketiga, persatuan Indonesia. Di dalam tahlilan ketika kita jamaah tahlil tidak melihat kamu suku apa, kamu bangsa apa, mau Jawa, mau Lombok, mau Madura, mau Cina. Kalau sudah duduk bersama tahlil bersama, baca doa bersama, tidak dibeda-bedakan. Ini amalan orang itu. Tidak melihat kamu orang miskin, kamu orang kaya, kamu jenderal, kamu bangga, ada. Pokoknya begitu duduk, baca tahlil bersama, doa bersama. Ini yang keempat apa itu? Kebijaksanaan dan mengucapkan yang terpimpin oleh malah saya yang tidak apa. Inilah yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan adalah ketika memimpin tahlil, tidak ada yang namanya jamaah tahlil rebutan pemimpin, tidak ada. Di dalamnya siapa yang hadir, siapa yang pantas, disilahkan untuk maju. Di Indonesia pun mestinya begitu. Siapa yang layak, siapa yang pantas untuk memimpin Indonesia, silakan.
tolak Indonesia itu untuk menuju kebaikan. Maka kata beliau tadi, dan Burhan Mujahid, sebentar lagi kita ini menghadapi pilpres. Pilpres nanti calon-calonnya siapa? Belum semua sudah tahu. Tapi tadi saya itu ingin mendengar beliau Tuan Guru dan Zahir pilih arahnya kemana. Saya kira beliau sangat canggih sekali. Beliau tidak menyebut kata-kata menyebut nama langsung, tapi dengan tanda-tanda. Tanda-tanda. Tapi tidak ada masalah. Yang jelas misi daripada beliau agar masyarakat NU rukun, tidak usah ikut gonjang-ganjing permasalahan yang ada di pemilu nanti. Silahkan pilih bebas. Yang penting diniati bismillah lillahi ta'ala untuk kemajuan bersama bangsa ini. NU itu selalu dituduhkan, tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Sekarang itu bagaikan perawan cantik yang direbutkan oleh banyak orang. Semua berebut NU. Semua ini mengatakan NU. Kita tidak boleh terlena. Kita harus tetap kokoh dalam perjuangan kita untuk meluruskan dan menegakkan ajaran aswaja ahlus sunnah wal jamaah. Silahkan tahlilan teruskan, maulidan terus. Jangan kita berisik atau dengan kacau dengan sesuatu yang di luar sana yang mengatakan kita bid'ah. Orang yang bid'ah bilang bid'ah itu orang yang tidak pernah tunggu selalu ngaji sama beliau. Tidak usah ikut-ikutan seperti itu. Terus sinyal yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Habis tahlilan waktu doa selesai, pulang semua bawa berkat semua. Tidak ada yang tidak bawa berkat. Cuma kadang-kadang berkatnya Tuhan Guru lebih besar daripada kita. Makanya berkatnya Tuhan Guru yang lebih besar, yang lebih lemah, yang lebih apa itu? Maik, niat apa ya? Enak ya? Maik. Karena Tuhan Guru banyak hal yang maik-maik, akhirnya kena kolesterol. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia di dalam tahlil seluruh selesai pulang bapak berkat, dan Indonesia akan aman kalau sama orang itu semuanya didoa. Saya menyambung harapan beliau dan Guru dan Zahir. Kita jangan sampai bergeser nilai-nilai kita ke NU. Yang hari ini, asal maklum, lidahnya orang Jombang. Lidahnya orang Jombang. Ada salah maaf. Orang NU kan biasa memaafkan. Apa kata seorang ulama mengatakan, ada kisah tentang Raja Fir'aun. Fir'aun itu adalah orang yang paling kafir di antara orang kafir. Bukan hanya kafir, bahkan dia mengaku sebagai itu. Namanya tercantum di dalam Al-Quran. Dialah penghuni neraka. Suatu saat Fir'aun ini jalan-jalan keluar istana. Begitu setelah saya jalan-jalan satu hari pulang masuk ke rumah, ternyata di rumah tempat duduknya, singgasananya ada yang duduk. Fir'aun kaget, kok ada yang berani duduk di sini? Apakah kamu tidak tahu? Ini Fir'aun, tempat duduknya Fir'aun, rajanya raja. Kok tidak takut kamu duduk di situ? Ternyata yang duduk itu menoleh ke belakang. Begitu Fir'aun teriak-teriak, kamu nggak takut sama saya? Aku Fir'aun. Langsung orang itu menoleh. Hei Fir'aun, Masya Allah, bagilah iblis. Ternyata yang duduk di kursi itu adalah Makanya hati-hati Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, Pak DPR.
kursi jangan sering ditinggal. Kalau sering ditinggal nanti keduluan gue nggak berani. Bilang aja mau buka dulu ada. Kalau kursi sering ditinggal nanti yang duduk itu adalah iblis, itu adalah kepentingan. Nggak boleh ditinggal karena itu aman. Maka ketika iblis itu ngomong, Fir'aun, kamu nggak tahu saya. Oh ya, baginda iblis. Ya, aku yang duduk di sini. Kenapa baginda suci-sucinya duduk di tempat saya? Suci-sucinya datang ke tempat saya. Kata iblis, Fir'aun, aku ini kagum sama kamu. Soal pintar, kamu sama aku pintar aku. Aku aja disuruh tunduk sama Nabi Adam aja tidak mau. Karena aku merasa lebih pintar. Soal tuan, kamu sama aku masih tuan aku. Tapi aku kalah sama kamu, kagum sama kamu. Sepintar-pintar saya, sehebat-hebat saya tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Tidak pernah mengaku sebagai Allah. Tapi kamu berani mengaku sebagai Allah. Wah, kalau itu maaf baginda iblis, saya akan tobat. Gak usah tobat. Jangan tobat. Nanti kalau kamu tobat, nanti umat ini seperti apa? Oh begitu ya, iya. Kalau itu saya nggak tobat. Tapi kalau orang yang tidak tobat itu namanya Terus ternyata berpenanya, baginda iblis, boleh baginda bertanya, boleh hamba bertanya. Apa? Silakan. Baginda iblis, kira-kira adakah makhluk Tuhan yang lebih rendah, lebih buruk daripada kita berdua? Yang lebih buruk daripada saya dan untuk iblis? Ada tidak? Kata iblis, ada. Loh, kita ini sudah buruk, kok masih ada yang lebih buruk daripada kita? Siapa? Orang yang tidak mau memaafkan orang yang minta maaf. Orang yang tidak mau memintakan orang maaf, memaafkan orang yang minta maaf itu lebih buruk daripada iblis sama itu ya. Orang yang tidak mau memaafkan orang yang minta maaf itu sama dengan lebih buruk daripada iblis sama Sekarang saya tanya, andai kata ini bapak datang 3 minggu tidak pulang, tiba-tiba membawa perempuan baru, ya, membawa perempuan baru, terus tiba-tiba nunggu marah, suami minta maaf, kira-kira dimaafkan atau tidak? Ya. Ini lidah saya belum kering menyampaikan. Orang yang tidak mau memaafkan orang yang minta maaf itu lebih buruk daripada iblis dan Kalau ada suami datang membawa istri baru, meminta maaf kepada ibu-ibu, dimaafkan atau tidak? Ternyata banyak demonstran Indonesia. Maulaya salli wa sallim daiman abada bika al-khalqi kullihim al-habib terjasata Rekolliha Ya Rabbi bil Mustafa. Ayo bapak-bapak, sepanjang 200 tahun Nabi Adam minta ampunan sama Allah. 200 tahun
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, dibaca 200 tahun minta ampun sama Allah, tidak diberi ampunan sama Allah, tidak diampuni sama Allah. Makanya kalau baca sholawat, jangan males-males. Iya, sholawat yang keras, semakin tidak punya uang, semakin keras sholawatnya. Kenapa? Karena kebahagiaan kita itu kita wujudkan bukan karena uang, tapi karena sholat. Betul? Betul? Kira-kira Pak Bupati di sini nanti sepulangnya mau membuat keadilan yang merata, memberi uang kepada penduduk atau sama memberi sholawat, pilih mana? Kan? Yang perlu harapan itu kalau Pak Bupati nanti itu misalnya andai Allahumma amin, nanti bagi-bagi kepeng ke penduduk, terus kamu Pak Bupati jika tidak usah kepeng sholawat saja, pilih mana? Alhamdulillah, inilah nikmatnya Pak Bupati, ahli surga semuanya. Berkumpul bersama ahli surga, tidak perlu uang, tidak perlu kepeng, yang penting sholat. Ya Allah, harus ikhlas, karena sejatinya sholat itu lebih bernilai daripada kepeng. Uang kepeng tidak menjamin lebih masuk surga. Dan sholawat menjamin lebih masuk surga. Uang malah bisa menyebabkan masuk neraka. Baca sholawat terhindar daripada neraka. Pilih mana kepeng? Kepeng atau sholawat? Intinya kita saling bersolawat, kita saling doa. Teruskan kegiatan maulid. Salli wa sallim daiman abada. Ya. Salli wa sallim daiman. Ayo Bapak. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sepanjang hari yang ditutur pada menangis, sepanjang hari yang ditutur pada menangis, mengharap doa istri dan suaminya, mengharap doa suami dan istrinya. Salli wa sallim. Suaminya kawin lagi, istrinya kawin lagi. Ada nggak di sini? Oh, yang bilang ada apa yang berbalu? Kita berharap doa dari orang yang pernah hidup bersama kita ini, kita mati. Siapa yang kita harap pertama, doa suami atau istri ini? Nah, rata-rata sekarang para suami ditinggal istri sudah nggak terlalu kuat, istri ditinggal suami sudah kepingin nikah, sudah lupa siapa yang dulu mendampinginya. Maka bersabarlah wahai para suami dan istri yang menikah. Sebab suami dan istrimu sudah menikahlah. Allah ya Karim. Ya, saya doakan mudah-mudahan kesetiaan itu selalu ada. Ya, kesetiaan jangan janji hidup semati. Kalau hidup silahkan kita bersama, kalau mati silahkan tunggu mati juga. Ayo Pak, salli wa sallim wal ali wal ashab man qad wahada.
wal ali wal ashabi man qad wahada sepanjang hari yang kubur pada nangis sepanjang hari yang kubur pada menangis mengharap-harap doa anak dan saudaranya mengharap-harap doa saudara dan anaknya. Masya Allah, anaknya berkelahi rebutan warisan. Padahal makan kuburan ayah ibunya belum kering, anak berebut warisan. Kenapa? Karena kurang pendidikan agama yang diberikan oleh orang tua. Ya, ingat, berebut harta warisan tidak akan pernah membuat orang mulia di dunia. Nah, ini kalimat para ulama. Siapapun yang berebut harta warisan tidak akan pernah membawa kehidupan mulia dunia akhirat. Ya, buat apa bangsa berebut? Ya, Allah Maha Kaya. Tidak akan terima sesuai dengan haknya. Jangan pakai berebut dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Saudaranya sudah tidak ingat lagi. Karena selama hidup orang tidak pernah baik dengan yang lain, maka saudara pun tidak pernah mengingat ketika orang itu sudah Peliwasan minta iman alamaka Peliwasan minta wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada sepanjang hari yang kubur pada menangis sepanjang hari yang kubur pada menangis berharap-harap doa guru dan muridnya berharap-harap doa murid dan gurunya. Masya Allah, kita berharap ya guru yang mendoakan kita dari guru yang mau mendoakan muridnya, jangan dari guru yang mementingkan dirinya sendiri. Beliau dan guru Dalim dan Aludin, Tuan Guru Lutfi dan Guru Abdul Manan dan Guru dan Harim, ini semua mendoakan kita semua. Ini guru seperti beliau tidak salah. Maka saya berdiri di sini. Saya, walaupun saya baru saya pertama datang ke sini, saya mengatakan demi Allah, saya tidak ridho kalau ada orang NU ini keluar dari jalur beliau. Kalau beliau sampai, insya Allah beliau akan membimbing kita sampai dunia akhir. Allahumma mohon ampunan yang sebesar-besarnya. Bila ada salah kata, salah maaf, saya minta mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.